Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andi dari Baskembang Parkesbang Pusat, Bapak Bambang Irawan, Ketua Panitia Pak Kiswo, dan ibu-ibu yang hadir. Sebelumnya saya mohon maaf adik-adik dan ibu-ibu orang tua yang akan membina adik-adiknya dalam masalah bagaimana menghindari narkoba ini. Kebetulan saya ada paripurna, sehingga saya mungkin menyajikan dengan sekilas saja. Saya nanti mohon pamit, nanti materi baik soft copy maupun hard copy ini bisa di copy ya Mas ya. Oke, mohon izin lanjut. Ya, dasar hukum itu kita tahu Pak ya, di luar Parkesbang Pusat itu narkotika itu ada yang dihandle oleh BNN dan kepolisian, dan juga yang tidak terlalu bahaya dihandle oleh Departemen Kesehatan. Terutama itu ada uraiannya Undang-Undang RI nomor 597 dan seterusnya sampai nomor 8 Peraturan Gubernur Jatim 74 tahun 2012 rencana aksi P4GN di Jatim. Lanjut. Ya, tadi itu uraian secara umum. Ya toh, kalau Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 itu adalah murni narkoba. Ini yang handle biasanya BNN, Badan Narkotika Nasional. Kalau yang 36 itu nanti lebih spesifik lagi, ada bahan adiktif, tembakau, alkohol, kewenangan bebas dan kepolisian. Diperjelas dengan Perpres nomor 23 tahun 2010. Singkat saja. Terus untuk pasal 54 pecandu wajib menjalani rehab medis dan rehab sosial. Pasal 55-nya orang tua atau wali wajib melaporkan. Jadi gini, bagi orang tua juga ini ada kewajiban Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ya. Jadi orang tua juga itu ada kewajiban, misalnya anaknya atau temannya yang katakanlah ada tanda-tanda, nanti ada dijelaskan apa saja tanda-tanda dan gejalanya, itu wajib melaporkan kepada itu. Bukan untuk supaya anak itu ditahan, bukan, untuk direhabilitasi. Terus nomor apa? Pemberian ini yang utama dalam PP 99 tahun 2012. Jadi kan sekarang banyak sekali bandar narkoba yang gampang sekali keluar. Terus kadang-kadang dapat remisi yang memberikan pilihan bagi maling seekor ayam. Jadi itu nanti akan dijelaskan bahwa syarat pemberian remisi, jadi pembebasan pengurangan tahanan itu setelah berjalan baru 5 tahun dan direkomendasi oleh polisi BNN dan ada keharusan membuat jaringan. Jadi mereka akan membuat surat pernyataan yang para pemilik narkoba itu dia nanti akan membantu membongkar jaringan, karena itu sangat berbahaya sekali berbahaya, sangat berbahaya dari mahasiswa khususnya taruna dan lain-lain. Terus ini untuk khusus yang tahun bawah itu bentuk jadi nomor 7 tahun 2012. Program utamanya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkoba. Maksudnya begini, bahwa sudah disepakati anggaran rehabilitasi ini untuk korban narkoba itu dari APBN yang disalurkan melalui BNN. Seperti kita tahu ya, di Lido Bogor itu mungkin ada tahu kemarin mungkin di mana dia masih belum termasuk kategori, sebenarnya dia kategori memakai narkoba kategori golongan 1 yang siapa itu Mas Raffi Ahmad. Lanjut. Ini tentang narkoba istilahnya ada 66 zat. Untuk golongan 1 bisa dibaca, termasuk yang di situ adalah ganja, candu yang paling utama. Nah, terus golongan 2 itu ada 26 zat, golongan 3 40 zat, itu sudah terbaca, kita tulisan 1. Psikotropika juga itu berdasarkan Undang-Undang 597. Jadi nanti bisa diuraikan, bisa dibaca, ada undang-undangnya. Terus bahan aktif dan bahan itu alkohol, tembakau, bahan kimia dan lain-lain. Lanjut. Istilah. Kita seringkali menemukan apa itu nafsa, itu banyak sekali di dinas kesehatan atau lembaga kesehatan. Narkotika, psikotropika, zat adiktif itu kebanyakan dari nafsa. Kalau untuk narkoba banyak digunakan di BNN dan kepolisian, narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya.
Sebenarnya narkotika di lain sisi itu ada dua, adik-adik atau ibu-ibu ya, bahwa narkotika itu kan sekarang sebagai obat, tapi yang sering terjadi disalahgunakan, dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian. Jadi tanpa pengawasan orang tua, tanpa pengawasan dokter, itu sangat merugikan. Kejahatan narkoba bersifat lintas negara itu terjadi dengan tes. Nah ini sebentar biografi aja, next. Ya, karena kita tahu bagi adik-adik yang kena pengaruh, ya intinya adik-adik atau siapapun generasi terutama usia seperti saya atau pada saat SMA ataupun kuliah. Saya kuliah di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya S1. Zaman saya dulu, di mana anak saya sekarang sudah sebesar adik-adik, sudah kuliah di ITS. Zaman saya dulu nggak sadar mahasiswa itu harus sekedar mencicipi apa-apa. Ada yang namanya ganja, ada yang namanya domolin, mogadon, lexotan. Semua itu sudah beredar di kalangan mahasiswa. Dan kadang-kadang bisa terutama adik-adik cewek ya, kalau frustrasi sedikit akhirnya dipengaruhi lagi, dampaknya akan berbahaya sekali. Itu sangat berbahaya. Ketergantungan, saya ada filmnya nanti bisa diputar dengan setelah kita.